Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, jadi gua ingin ke theanalyst.com Opta. Ya, setelah Manchester United ini kalah dari Leeds United di Derby of Roses, lalu Chelsea juga kalah menghadapi Manchester City, Liverpool menang, Aston Villa seri di matchday ke berapa ini ya? Sebentar, gue ingin ngecek biar jelas situasinya. Jadi di matchday ke-32, sorry ya. Di matchday ke-32 ya, Manchester City by the way baru 31. Tapi Opta sudah merilis perkiraan terbaru. Seperti biasa di channel ini gue sering juga ya membahas hal ini karena menarik menurut gue. Menurut keyakinan gue ini menarik ya, karena Opta tentu saja ketika buat analisa ini bukan berdasarkan aur-auran, enggak ya, mereka juga punya perhitungan super komputer, ada banyak hal yang dihitung, dianalisa datanya. Tentu saja ada banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi, tidak ada sesuatu hal yang pasti, tapi buat gua, karena gue suka data, suka angka, ini menarik. Oke. Gue mungkin ingin ke situasi Arsenal dan juga Manchester City. Ini menarik juga ya, bagaimana Arsenal kalah menghadapi Bournemouth, Manchester City menang menghadapi Chelsea. Bagaimana keadaannya untuk perkiraan siapa yang akan menjadi juara di Liga Inggris? Ternyata walaupun Arsenal terjegal dan Manchester City menang menghadapi Chelsea ya di Stamford Bridge, fantastis 3-0. Perkiraan poin Arsenal ini akan di angka 82, sementara Manchester City 76. Jadi ada beda 6 poin perkiraannya, dengan peluang mendapatkan gelar juara Premier League. Arsenal diprediksi 85,89% dan Manchester City 14,11%. Jadi ya, Arsenal diprediksi tetap akan menjadi juara Premier League. Ini sama seperti presentasi sebelumnya dan juga angka yang cukup besar. Walaupun menurut gue nih ada hal yang bisa jadi menarik sih ya. Nanti di akhir pekan ini akan ada pertandingan di hari Ahad, Manchester City menghadapi Arsenal. Menurut gue bisa jadi banget kalau pada saat pertandingan itu Manchester City yang menang. Mungkin ada kalkulasi baru terkait dengan peluang siapa yang akan menjadi juara di Premier League. Bisa jadi ya. Dan uniknya dua klub ini sama-sama diperkirakan 100% akan ke Champions League musim depan. Nah, terkait dengan situasi Champions League, bagaimana dengan Manchester United? Manchester United diprediksi akan finish di peringkat keempat dengan nilai 63,83. Sementara ya kalau dibulatkan menjadi 64 ya. Sementara Aston Villa diprediksi akan menduduki peringkat ketiga dengan angka 64,86. Kalau dibulatkan maka 65. Hanya ada selisih 1 poin. Jadi menurut gue masih banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi antara Aston Villa dan juga Manchester United. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool diprediksi akan finish di peringkat kelima dengan angka 60,96, dibulatkan 61. Nah, 61 dengan di atasnya Manchester United 64, hanya berbeda 3 poin. Ini juga masih sangat mungkin berubah. Maka kesimpulan sementara gue dari hasil di pekan ke-32 dan analisa The Analyst superkomputer Opta ya, maka peringkat ketiga, 4 dan peringkat kelima ini masih sangat mungkin bisa berganti. Tergantung tentu saja apa yang mereka akan dapatkan di sisa pertandingan di musim ini ya. Jadi antara Manchester United, Aston Villa dan juga Liverpool. Bagaimana peluang untuk ke Champions League? Manchester United diprediksi memiliki 91,19% peluang ke Champions League musim depan. Ini sejauh ini melegakan ya, lebih dari 90% prediksi The Analyst ini Manchester United akan mendapatkan tiket Champions League. Aston Villa di angka 95,21%, angka yang juga tinggi, dan Liverpool pun juga angkanya tinggi nih, 69,08. Tapi tidak demikian dengan Chelsea. Chelsea diprediksi hanya mendapatkan 56,72, kalau dibulatkan 57 beda 4 angka dengan Liverpool. Nah ini tipis nggak tipis ya kalau 4 angka. Kalau 3 gue lihat masih bisa jadi berubah, tapi kalau 4 mungkin agak sedikit berat. Dan Opta sendiri memprediksi peluang Chelsea untuk
mendapatkan tiket Liga Champions hanya sebesar 19,71%. Cukup jauh ya jika dibandingkan dengan Aston Villa, Manchester United dan juga Liverpool. Peluang dari Chelsea untuk mendapatkan tiket Liga Champions. Bahkan uniknya kalau melihat peringkat 7, 8, 9 di mana Brighton, Everton dan juga Brentford diprediksi akan mengumpulkan nilai 55. Dan dengan Chelsea tadi diprediksi akan mendapatkan 57, selisihnya hanya 2. Nah, kalau ini sangat sangat bisa jadi berubah. Karena selisih poinnya hanya 2 perkiraannya. Jadi antara Chelsea, Brighton, Everton bahkan Brentford peringkat 9 sampai juga peringkat ke-6 ini punya peluang untuk berubah ya posisinya. Nah, dari situ nampaknya ada 3 blok ya. Blok pertama Arsenal dan juga Manchester City di papan atas peringkat 1, peringkat 2. Lalu blok kedua Aston Villa, Manchester United, Liverpool peringkat 3, 4, 5. Lalu blok selanjutnya adalah Chelsea, Brighton, Everton dan juga Brentford peringkat 6 sampai dengan peringkat 9 yang bisa jadi akan berubah nih susunannya. Kalau melihat dari prediksi setelah pekan atau matchday ke-32. Gua ingin ke papan bawah. Nah, menarik ini. Degradasi, zona degradasi ya. Burnley, Wolves diprediksi 100% akan degradasi. Lalu siapa yang akan menemani 2 klub ini? Ternyata dengan hasil di matchday ke-32 kemarin, terutama ketika Spurs kalah menghadapi Sunderland, tapi West Ham justru menang ya menghadapi Wolves. Nottingham Forest seri menghadapi Aston Villa dan Leeds United secara mengejutkan menaklukkan Manchester United. Diprediksi Leeds dan juga Nottingham Forest ini akan aman. Nottingham Forest diprediksi 40,91. Kalau dibulatkan maka ke angka 41. Sementara West Ham 38,32 dan Tottenham Hotspur 37,09. Dari situ nampaknya ada anomali yang terlihat di mana Nottingham Forest memiliki jarak 4 poin prediksinya dengan Tottenham Hotspur. Di mana seperti gue katakan kalau nilainya 4 poin kayaknya tidak setipis kalau di bawah 4 poin atau katakanlah 3 atau bahkan 2 poin ya. Dari situ maka West Ham ataupun West Ham atau Tottenham Hotspur yang punya peluang lebih besar untuk menemani Burnley dan juga Wolves degradasi ke Championship. Menarik ya. Jadi antara West Ham dan juga Tottenham Hotspur, 2 klub dari London, sementara Leeds United cenderung lebih aman saat ini prediksinya untuk bisa selamat dari degradasi, sementara Nottingham Forest katakanlah mungkin berada pada lampu kuning. Nah, ini Tottenham Hotspur ternyata masuk dalam ancaman degradasi, dan kalau betul mereka tergelincir ke Championship, wow, ini akan menjadi sebuah kejutan sih menurut gue ya, untuk klub seperti kayak Tottenham Hotspur harus bermain di Championship. Nah, balik lagi, bagaimana kesimpulan sementara Manchester United diprediksi akan finish di peringkat keempat, dan kalau itu betul terjadi akhir musim nanti, situasi yang fantastis menurut gua. Lompat dari peringkat 15 musim lalu ke peringkat 4 musim ini, dan bahkan bisa langsung menggenggam tiket Liga Champions untuk musim depan. Situasi yang sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh manajemen Manchester United. Dan kalau ini yang betul terjadi di akhir musim, maka menurut gua ya bisa dibilang Manchester United mengalami sebuah musim yang sukses. Ya, sekali lagi memang belum ada trofi. Kalau memang yang dianggap sukses itu adalah trofi, tapi yang gue maksudkan sukses di sini adalah apa yang ditargetkan, apa yang dituju, apa yang diinginkan oleh manajemen Manchester United bisa dicapai di akhir musim nanti dengan segala proses, dengan segala hal yang mereka lakukan musim panas tahun lalu, musim ini dan lain-lain. Mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi bagaimana dengan fans? Apakah happy dengan hal ini? Kalau semisal tercapai, kalau Manchester United bisa finish di peringkat keempat dan apalagi diprediksi berada di atas Liverpool, ya ini merupakan situasi yang luar biasa sih menurut gue ya, kesuksesan yang tidak kecil nilainya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.